Di sini siapa di antara kalian semua yang demen banget nontonin program Trans 7 Jejak Petualang? Coba tunjuk tangan. Kalau misalnya ada, gue yakin kita sama-sama sepakat dan juga setuju gitu ya. Ada satu adegan yang bener-bener ikonik banget. Yang meskipun lu nonton dari kecil ya, lu masih tetap bisa inget sampai udah gede kayak gue sekarang. Adegan di mana main karakternya, main karakter MC-nya lari, ngelihat tumbuhan, tiba-tiba ngasih tau ke kita kalau misalkan itu tumbuhan bisa dimakan. Brrr, ngeliat begonia dikit, oh ada batang nih, batangnya bisa dimakan ya. Brrr. Kita sendiri kayak malah mempertanyaan beneran bisa dimakan atau kagak gitu, apa mungkin kita harus ngelatih fisik dulu kayak MC-nya. Nah beda kalau misalnya ngomongin soal MC-nya, waktu gua nonton Jejak Petualang tuh masih Om Tio Survival ya. Lu masih bisa cek kegiatannya dia tuh di Instagramnya. Di YouTube juga sebenarnya dia punya channel YouTube, cuman sekarang tuh gue nggak bisa ngakses gitu. Ada beberapa video-video yang tetap bisa ngasih lihat kegiatannya dia gitu ya di alam liar, kolaborasi sama brand-brand terkenal kayak misalnya Ari Outdoor, dan gak jarang juga dia collab sama Om Panji Petualang. Ya pokoknya masih di dunia-dunia ekspedisi lah Om Tio Survival. Nah ngomongin soal food vlogger, ada satu kabar duka yang kita bakal bahas bareng-bareng gitu ya. Ini pelajarannya berharga banget buat kita semua. Jangan asal makan apapun mungkin, meskipun lu semua tuh udah pada punya pengalaman sendiri gitu. Nggak ada yang bisa menjamin. Ada kabar duka dari Filipina ya. Seorang konten kreator atau influencer food vlogger meninggal dunia gara-gara salah makan. Itu justru makan kepiting iblis devil crabs. Kita bakal bahas bareng-bareng karena udah diberitain di banyak banget media internasional gitu ya. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Meskipun ini beritanya datang dari Filipina, tapi pertama kali gue tahu kabarnya justru dari akun New York Post. Terus gue coba buat cross check gitu ya, udah diberitain juga di websitenya. Kemudian udah ada beritanya juga dari AOL gitu ya dengan judul Food Influencer Reportedly Dies After Eating Toxic Devil Crab for Social Media Cloud. Sedih banget ya judulnya. Terus kemudian di Dexerto pun udah dibahas dengan judul Food Vlogger Dies After Eating Poisonous Devil Crab for Viral Clips. Kalau misalnya cek di YouTube ya, New York Post sendiri udah buat videonya. Dan bahkan kalau misalnya lo lihat beberapa media nasionalnya Filipina udah diberitain juga nih dengan judul Ginang sa Palawan patay matapos makakain nakalalasong devil crab Frontline Express. Patay ang isang ginang matapos makakain ng devil crab sa Puerto Princesa sa Palawan. Mungkin lu gak akan ngerti kalau misalnya dijelasin pakai bahasa Filipina, jadi gue bakal kasih tahu konteks lebih jelasnya aja, dan terus habis itu kita bakal lihat bareng-bareng dari detail berita kayak gimana. Soalnya menurut gue nggak adil kalau misalnya cuma ngelihat dari judulnya. Banyak yang bilang kalau misalnya dia meninggal gara-gara pengen nyari tren doang dan segala macam, tapi kita nggak tahu lebih jelasnya tuh kayak gimana. Jadi basically ada influencer Filipina ya yang berprofesi sebagai nelayan, namanya Ibu M. Amit, umur 51 tahun, yang di tanggal 4 sampai tanggal 6 Februari meninggal dunia gara-gara makan devil crabs atau kepiting iblis. Kalau misalnya cek dari beberapa ensiklopedia krustasea gitu ya, lu bakal tahu kalau misalnya devil crabs itu hewan yang bener-bener beracun banget dan jadi tanda tanya besar buat orang-orang yang ada di sekeliling almarhumnya. Kenapa beliau berperan sebagai nelayan tapi nggak tahu kalau misalkan dia makan devil crab yang sangat amat berbahaya, beracun banget. Racunnya katanya udah ada di level kayak ikan kembung, cuma bedanya di kepiting tersebut itu nggak bisa asal dipisahin gitu. Jadi bener-bener susah buat dipisahin, beda sama ikan kembung yang mana lu masih bisa misahin bagian racunnya terus habis itu masih bisa dimakan. Kepitingnya sendiri itu bener-bener sulit banget. Nah, momen mukbangnya lu bisa lihat videonya di repost ulang sama New York Post dengan judul Food Influencer in the Philippines Dies After Eating High Toxic Devil Crab di Twitter. Kayak gini momennya. Good morning guys. Napulol na po sa imem. Jadi lagi riungan ya. Gak terlalu beda jauh juga sama Karon petani kalau misalkan lagi makan-makan. Bedanya kalau misalnya secara kuliner mungkin bukan lalapan ya, tapi bulu babi itu. Gokil. Bulu babi juga harusnya beracun gak sih? Ini kayak video-video compilation gitu. Gua nggak tahu apakah ini video original atau bukan gitu ya. Soalnya ada juga di kolom komentar yang bilang kalau misalnya ini bukan momen terakhirnya Bu Emma gitu loh. Nah, tapi yang bagian paling susah tuh di sini waktu beliau coba buat ngedokumentasiin makanannya. Shells guys, may saang, may bugatan, basta halo-halo na nagsalang deg. Orang-orang ada yang masih percaya kalau misalnya ini bukan hidangan yang ngebuat beliau meninggalnya ya. Soalnya kebanyakan kalau misalnya dilihat dari visual ini baru kerang-kerangan doang. Nggak kelihatan ada kepiting devilnya. Wah guys, sarap na kayo guys. Ang niluto. Nah ini kan ini shellfish. Kayaknya bukan kelihatan kepiting juga, soalnya gue ngerti juga nih, gue yang pernah makan kepiting gak gini anjir cara makan. kecuali kalau misalkan yang dia makan itu kepiting masih kecil, baby crabs, nah bisa tuh makan kayak gitu. Tapi kayaknya itu ikan deh, soalnya kalau misalnya lihat dari Google ya, devil crab kayak gimana, kayak gini,
Ya kelihatan kecil sih, cuman bener-bener warnanya tuh ngejreng banget. Dan kalau misal lu ngelihat hewan atau tumbuhan yang warnanya secantik ini ya, gua rasa kita semua udah tahu gitu ya dari pelajaran biologi kalau misalkan harus dihindarin. Karena apa? Karena sangat amat berpotensi punya toksin atau punya racun. Konteksnya nggak cuma kepiting doang, bahkan katak, kodok, ular ya. Ular selain dari warnanya bisa dilihat juga dari bentuk kepalanya kan, bahkan jamur sendiri itu nggak bisa asal lu makan. Sekarang kan orang-orang udah sering banget makan jamur kan, apalagi jamur tiram, jamur kuping gitu. Tapi kalau misalnya liar lu ngeliat jamur, nggak semua itu bisa dimakan. Kalau misalnya warnanya merah, warna biru gitu, nah itu harusnya dihindarin. Kenapa gua ngomong kayak gini? Karena ya beberapa kerabat-kerabat dekat dari almarhum itu mempertanyakan sebenarnya nih beliau sengaja atau kagak gitu. Soalnya beliau kan udah lama berprofesi sebagai nelayan gitu ya, nggak mungkin nggak tahu devil crabs gitu, nggak boleh dimakan. Ada spekulasi yang bilang kalau misalnya ini nggak sengaja ya kemakan, atau mungkin ada juga ya orang-orang yang beropini kalau misalnya emang benar-benar sengaja dimakan biar sengaja bisa dapat konten aja kayak gitu. Nah sementara dari New York Post dijelasin, Philippine official are warning the public to exercise caution after a food influencer allegedly died from eating a poisonous crustacean known as the devil crab. Pemerintah Filipina sendiri itu udah ngasih warning ke publik, ke orang-orang kalau misalnya hati-hati dalam makan makanan hidangan laut, apalagi yang asal lu dapetin gitu loh. The victim, Emit 51, had rapidly consumed the toxic shellfish for a social media video. In the clip, the gourmet and her friends are seen harvesting shellfish in a mangrove forest on February 4 near her home in Puerto Princesa, a coastal town in Palawan, Filipina nih ya. The clip show her bathing a sea snail that she cooked in coconut milk along with the other critters as part of a veritable seafood bola bais. Nah, ini kayaknya hidangan tradisionalnya Filipina. The next day, keesokan harinya, she fell gravely ill from the crab potency toxin, with neighbors reporting that she was convulsing while being transported to a local clinic. Oh, jadi besok harinya habis makan hidangan yang kemarin gitu ya, langsung menunjukkan gejala-gejala keracunan. She was later taken to a hospital after her health deteriorated further. Emit's lips reported turned dark and blue while she was unconscious. Medics tried their best to save the patient, but to no avail. She died on February 6, 2 hari after eating the shellfish. Cukup 2 hari doang coy, emang seberbahaya itu main racun, apalagi racun-racun dari laut gitu ya. Di Gemang, chief of the village of Luz Viminda dispatched village official to Emit home to investigate. They discovered the bright shell of the devil crab scattered about her trash. Nah jadi di sini nih cluenya nih, ya, orang-orang tahu kalau misal meninggalnya tuh karena devil crab. Waktu dicek di TKP atau di rumah almarhum gitu ya, mereka menemukan ada cangkang-cangkang gitu ya, dan juga jejak-jejak dari devil crabs. A denizen of reefs around the Indo-Pacific, the crustacean packs of cocktail of lethal neurotoxin including saxitoxin and tetrodotoxin, the same poison found in pufferfish according to Smithsonian. Ini dijelasin gitu ya seberapa berbahayanya toksin atau racun yang ada di devil crabs atau kepiting iblis ini. The institution warned diners to avoid ingesting the citrus as the easy on the ice crab will kill you in a matter of hours. Jadi gue pun baru tahu ya gara-gara berita ini kalau misalnya nggak semua kepiting bisa dimakan. Dia mengklaim he was baffled by Emit passing as she and her husband were both seasoned fisher folk. Ya ini langsung orang yang dekatnya gitu ya bertanya-tanya gitu kok bisa, padahal beliau itu udah lama banget menjadi nelayan ya. Seasoned fisher folk. This is really saddening because they should have known. Ya, ini sedih banget karena harusnya mereka tahu. He lamented they live by the sea, so I know they know about this devil crab that's dangerous to eat. So why did she eat it? That is what I'm confused about. In light of the tragic incident, the official is warning residents to refrain from eating the deadly sea creatures. So the resident of Puerto Princesa, I am urging you to the doubly vigilant. Given warned, do not eat this dangerous devil crab because they have claimed to live here in our town. Udah ada 2 korbannya. Don't gamble with your lives. Officials said they were also monitoring the deceased friends for symptoms. Ya, jadi kan yang makan gak cuman si ibunya doang gitu, tapi beberapa teman-temannya juga nih. Nah, mereka juga lagi dipantau nih sama pemerintah Filipina gitu, apakah punya gejala-gejala keracunan juga atau kagak gitu loh. Nah, permasalahan tentang food vlogger ini sebenarnya nggak cuma sekali doang gitu ya, ada di berita gitu. Bahkan kalau misalnya dari Dixerto, udah ada banyak food vlogger yang akhirnya meregang nyawa gara-gara konten-kontennya yang
makan-makan tanpa adanya kontrol langsung gitu sama orang-orang yang harusnya mengerti ini boleh dimakan atau kagak, ini boleh dimakan berlebihan atau kagak gitu ya. Nih lu bisa lihat sendiri berita di Xerto. Amid deaths adding to a growing list of content creators who have died while filming food-related challenge. In July 2024, a Chinese mukbang streamer died during a live broadcast after overeating. 2024 ada korban, 2025 ada nih, March 2025, Turkish TikTok creator African Culture 24, umurnya masih 24 tahun, died from obesity related complication months after posting his final eating videos. Later in 2025 lagi ya, Russian fitness coach Dmitry Nuryanzin died after attempting to consume 10,000 calories a day as part of weight loss challenge tied to his program. Jadi udah ada beberapa korban-korban ya di konten-konten yang seperti ini. Apalagi ini ironis banget soalnya lu menjadi content creator atau YouTuber nggak ada tunjangan kesehatan, nggak ada tunjangan hari tua juga bahkan. Jadi kalau misalnya emang pengen buat challenge tuh buatlah yang benar-benar worth it dan emang ada jaminannya sendiri gitu loh. Bukan cuman bener-bener ngebuat lu mati konyol doang gitu ya. Cuman intinya dari berita duka ini kita bisa belajar kalau misalkan jangan sampai salah atau asal makan meskipun lu semua tuh udah ahli di bidangnya gitu. Nggak ada yang tahu umur ya, meskipun udah sering banget makan makanan kayak gini nggak ada yang tahu juga gitu ya racun apa yang bisa masuk dalam tubuh lu. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Sehat-sehat juga buat lu semua yang pengen atau bercita-cita jadi food vlogger gitu ya, hati-hati aja soalnya semua barang yang lu makan, semua makanan yang bisa lu masukin ke dalam tubuh itu mungkin ada batas toleransinya juga ya seiring dengan berjalannya umur lu. Thank you buat nontonin, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan lupa tanggapannya. Sampai jumpa.